temanya itu mengikuti tema fundamental company-nya. Bahwa kondisi ekonomi seperti ini, kondisi global seperti ini, sektor ini diuntungkan. Sektor ini diuntungkan, mana emitennya? Gitu, dia bergerak di sana. Nah, jadi harapannya investor itu menjadi rasional. Itu dia. Jadi betul. jangan cuman UUD ya, wah nggak apa-apa, kucingnya apa aja yang bisa nangkap tikus, gitu saja ya. Lalu dilihat ini, ini memang barang ini punya fundamental baik, gitu ya, bukan karena terkonsentrasi pada pihak tertentu harganya naik, gitu ya, tapi fundamentalnya bagus. Tapi kan orang kan kadang-kadang bilang, yang penting kan cuan. Jadi jangan yang trader itu biasanya tuh. Ya, fundamentalnya juga perlu. Fundamental. Oke, terakhir sebelum kita menutup mungkin bisa berikan informasi, mungkin tips buat sobat investor atau mungkin buat investor retail di sana untuk menghadapi situasi atau gejolak yang terjadi pada indeks pada saat ini. Kira-kira seperti apa untuk langkah-langkah atau mungkin supaya menyemangati mereka lah. Ya. Pasca goyangan MSCI, gitu ya, kita melihat otoritas kita dalam hal ini OJK dan SRO itu komit, gitu ya, komit memperbaiki pasar modal kita. Reformasi dicanangkan dan yang menarik, yang janji delivery-nya itu segera udah nyampe semua, gitu ya. Bahkan sebulan sebelum yang diisyaratkan oleh MSCI, gitu ya. Dan sehingga ketika kita komit tadi, kita ketemu MSCI, mereka mengapresiasi tadi, gitu ya. Jadi kita melihat keseriusan dari otoritas kita, gitu. Nah, sekarang di dunia ada badai. Tapi badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Betul itu. Risih banget ya. Jadi ketika badai berlalu, market akan naik. Betul. Ya. Nah, dengan reformasi yang sudah dilakukan, badai berlalu, harusnya pasarnya tren naik lagi. Jadi bagi investor ya jangan patah semangat, jangan patah arang, ya saham yang bagus kita beli aja, kita akumulasi. Gitu. Gitu dia. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai apresiasi, kemudian transparansi tadi, siapa yang nanti akan mengawasi begitu pada proses ini bisa sesuai dengan harapan dalam artian tadi supaya mengurangi konsentrasi kepemilikan, kemudian bahwa free flow tetap terjaga untuk emiten-emiten tersebut begitu Pak Hans? Ya, tentu di sini otoritas. Otoritas kita hari ini OJK dengan SRO, mereka berkepentingan dengan hal ini ya. Jadi kalau kita lihat, kan kita udah minta data kepemilikan di atas 1% terbuka. Jadi datanya udah ada tuh pertama. Kemudian kategori sahamnya udah ada di sana. Sudah sampai 39. Nah berikutnya HSC ini tadinya kalau saya tadi mikirnya dihitung oleh dengan cara data 1% tadi emitennya ngomong ini ada afiliasi atau enggak. Kita mikirnya gitu. Ternyata kan otoritas kita punya metodologi sendiri. Jadi dengan menteri transaksi sebelumnya dengan metode mereka menentukan ASC-nya. Jadi ASC ini dia akan update terus berkala. Jadi ya akibatnya ya data yang ada terbuka ASC-nya dari otoritas. Jadi harus benar-benar real. Nah ini juga penasaran nih saya nih terkait dengan HSC list yang dua saham itu akhirnya dikeluarkan, tapi kedepannya nih kita ingin tahu nih kedepannya kan MSCI sudah memberikan apresiasi, masyarakat sudah optimis dan tadi juga OJK sudah memberitahukan bahwa MSCI sendiri sudah memberikan apresiasi terhadap Indonesia, setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan. Nah seberapa optimisnya nanti untuk bursa saham Indonesia akan kembali positif seperti awal tahun mungkin? Ya ini harusnya pasar kita itu ya bisa pelan-pelan bergerak positif ya. Artinya kalau sempat dulu di Februari akhir itu market koreksi karena ancaman MSCI. Frontier market itu. Frontier market, begitu sekarang ada frontier market kan logikanya harusnya recovery gitu ya. Tapi kan kita mendadak ada PR baru yaitu perang AS dengan Iran gitu ya. Perang. Kalau ini perangnya berakhir market pasti rebound. Nah, tapi sesudah itu kan kita dapat ancaman lagi dari Fitch rating gitu ya, dari Moody's gitu ya, yang menyatakan mereka menyorot anggaran negara kita, fiskal kita ya, dia menyorot di sana gitu. Tapi fiskal ini lebih banyak nanti pengaruhnya itu lebih ke surat utang obligasi. Gitu ya. Sama nilai tukar nanti mulai lebih banyak pengaruh di sana. Obligasi pengaruh juga soalnya. Nah saham ini ya cuman kena efek turunannya aja pengaruhnya di sana. Tapi ya kalau PR-PR tadi yang lain udah berakhir gitu ya, perang berakhir segala macam,
pasar saham kita pasti bergerak positif. Oke. Tapi saya juga penasaran juga nih, kalau misalkan saham ini belum mengubah struktur pemilik sahamnya, artinya masih di bawah 15% yang ditentukan oleh bursa, dan mereka sampai dengan berapa pekan, mungkin berapa bulan yang ditentukan. Nah, kira-kira ada nggak punishment yang pasti kalau udah dikeluarkan dari indeks masing-masing, indeks global, tapi ada nggak punishment yang khusus buat mereka supaya mereka benar-benar melaksanakan aturan ini gitu? Ya, jadi nanti kita lihat kalau HSC ini kan dia nggak ngelanggar aturan, dia nggak ngelanggar aturan. Jadi kalau dia tidak berubah tetap terkonsentrasi gitu ya, biarpun mungkin dia bisa tunjukkan free floatnya kelihatan udah memenuhi syarat 15% tadi, ya akibatnya dia nggak bisa masuk ke indeks dari MSCI, dari FTSE ataupun dalam negeri. Gitu. Nah, tadi udah saya sampaikan, sekarang ini dunia itu bergeser, indeks fund gede sekali. Betul. Kalau dulu kan reksadana itu dikelola dengan pasif, aktif. Ya. Jadi aktif itu fund manager nyari saham, beli gitu. Nah, sekarang pasif fund gede. Gitu ya. Pasif fund itu ada yang ETF, ada yang reksadana indeks. Nah, pasif fund yang gede ini dia merefer pada satu indeks tertentu. Nah, ketika saham itu punya HSC tinggi, dia nggak bisa masuk ke sana. Akibatnya tidak dibeli oleh banyak fund. Nah, artinya memperberat langkah mereka juga ya. Iya, punishmentnya dalam bentuk likuiditasnya tertekan turun. Kemudian untuk memaintain harganya, dia harus keluar cost sendiri. Nah, nanti waktu dia red issue, nyari dana ke publik, itu jadi sulit. Gitu. Jadi punishment HSC itu lebih di sana. Saringannya gitu, sudah by system lah ya. Ibaratnya begitu ya Pak Hans. Nah, kalau HSC sendiri manfaat yang lebih jauh lagi bagi investornya buat pasar modal begitu, itu bagaimana Pak Hans melihatnya begitu? Apakah ini akan benar-benar nanti akan memberikan satu keyakinan yang lebih tinggi lagi, trust begitu dari investor pasar modal kita? Ya, sebenarnya harapannya itu jadi alert ya. Jadi investor retail itu mau beli saham tuh lihat, ini HSC-nya tinggi. Jadi kalau ada sesuatu, jangan-jangan sulit keluar. Ya, kemudian kenaikan saham ini tinggi ini, jangan-jangan nggak benar-benar real apresiasi dari pelaku pasar. Gitu kan? Jadi ini alert doang gitu. Nah, tapi ini sangat dipakai oleh indeks-indeks luar negeri, MSCI, FTSE itu penting. Karena kan gini, indeks itu kan dana kelolaannya dari internasional kan gede. Kalau dana besar, risiko terbesarnya itu bukan harga turun lagi, tapi likuiditas. Gitu. Jadi kalau dana gede, kalau turun ya udah karena pasar, ya udah kita rugi, kita jual. Tapi kalau likuiditas, pas saya mau jual nggak ada yang beli. Itu repot. Capital inflow ada berpotensi masuk lagi dong kalau memang HSC ini benar-benar diterapkan begitu, Hans. Iya, tentu kalau kita lihat waktu rebalancing ini tentu nanti akan agak keluar dananya. Karena kan ceritanya gini, kita di freeze, masih interim freeze, sehingga yang baru nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk kan. Nah, yang masuk HSC ada 2 dikeluarin. Nah, dikeluarin. Jadi pasti yang fund-fund ini yang lokal maupun asing yang pakai MSCI harus jualan. Gitu, sehingga ada tekanan di sana.